Kisah nyata ini berlatar pada tahun 1990 di daerah New York, Amerika Serikat. Tampak seorang anak perempuan yang bernama Joy sedang bermain di halaman bengkel sang ayah. Sejak kecil, Joy terkenal cerdas, imajinatif, dan pandai menciptakan sesuatu, entah berupa mainan atau barang rumahan lainnya. Nah, sayangnya ayah dan ibunya sudah harus bercerai saat ia masih kecil. And make wonderful creations for all the Scene pun beralih ke masa saat Joy sudah dewasa. Sejak perceraiannya, ibu Joy mengalami depresi dan sehari-harinya ia habiskan hanya untuk menonton acara opera drama televisi. Akibatnya, Joy yang harus kerja ekstra mengurus nenek, ibu, dan kedua anaknya. Apalagi saat itu Joy ternyata juga telah bercerai dengan sang suami. Nah, bisa dibayangkan bagaimana beratnya beban yang ditanggung oleh Joy, yang harus mengurusi banyak orang, sementara ia sendiri harus sibuk bekerja untuk mencukupi kebutuhan orang serumah. Apalagi mantan suaminya selama ini tak memiliki pekerjaan yang pasti, sementara bengkel sang ayah sudah lama mengalami kemerosotan. Nah, uniknya meskipun telah bercerai, mantan suami Joy yang bernama Tony masih tinggal serumah meskipun ia harus tinggal di bawah basement. But Tony's living in the basement. Pada suatu waktu, ayah Joy kembali ke rumah mereka dan meminta untuk menetap karena ia berselisih dan berpisah dengan istri keduanya. Meskipun ibu Joy tak setuju, Joy tetap mengizinkan sang ayah meskipun harus tinggal di basement bersama Tony. Not the proper way to be divorced, the two of you. You're gonna tell me? Especially not physically. Rudy, you said this? Pada suatu waktu, ayah Joy berkenalan dengan seorang janda kaya yang bernama Trudy lewat sebuah layanan kencan buta. Mantan suami Trudy yang sudah meninggal ternyata merupakan seorang pengusaha kaya raya. Okay, 6:30. I'll be ready. You're tense? I'm tense. You're making me tense. Salah satu sahabat Joy yang bernama Jackie terlihat datang berkunjung dan menanyakan kabar karena mereka sudah lama tak bersua. Mereka pun mengingat-ingat kenangan masa lalu termasuk saat Joy pertama kali bertemu dengan Tony. Nah, ternyata Tony dahulunya adalah seorang penyanyi kafe dan klub malam. Terpesona dengan suara, ketampanan, dan optimisme Tony, Joy pun jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah beberapa bulan setelahnya. Ayah Joy sebenarnya kurang menyetujui hubungan mereka karena menganggap Joy yang merupakan anak yang cantik dan cerdas lebih layak untuk mendapatkan pria lain yang memiliki pekerjaan yang lebih meyakinkan. Meskipun Joy optimis, namun kenyataan berkata lain. Setelah beberapa tahun menjalani rumah tangga, ia dan Tony akhirnya bercerai. You're trying to turn me to someone I'm not. What are you doing? Sementara itu, ayah Joy tampak sedang menikmati kencannya dengan Trudy. Trudy lalu mengajak ayah Joy bersama anak dan cucunya untuk liburan bersama menggunakan perahu layar milik almarhum suaminya. Hanya saja ia mengingatkan ayah Joy untuk tidak membawa anggur merah, karena jika tertumpah bisa merusak lantai perahu yang terbuat dari kayu jati. Namun pada saat hari H, Tony malah datang membawa beberapa botol anggur merah. Karena mampu merayu Trudy dengan suaranya, Tony pun akhirnya diizinkan membawa anggur tersebut. Nah, saat sementara berlayar, perahu mereka tiba-tiba oleng dan membuat gelas anggur Joy terjatuh dan membasahi lantai perahu. Joy pun segera mengambil sebuah kain pel dan membersihkan lantai perahu tanpa menyadari kalau banyak pecahan kaca gelas di tumpahan itu. Alhasil, tangan Joy mengalami banyak luka. Honey, This thing about something. well, maybe it's a good dream. And she's working something out. Nah, dari kejadian itu, otak kreatif Joy sepertinya mendapat sebuah wangsit. Bagaimana cara membersihkan lantai secara cepat, tidak belepotan, dan aman. Dan keesokan harinya saat terbangun, ia pun segera meminta krayon sang anak. Dan mulai merealisasikan ide yang ada di kepalanya menjadi sebuah sketsa. Tak butuh waktu lama, Joyce segera mengumpulkan seluruh keluarga termasuk Trudy untuk memaparkan ide dan penemuannya, yaitu sebuah alat pel lantai yang bisa diperas tanpa disentuh dan kainnya bisa dilepas untuk memudahkan pencucian. Joy pun mengajak Trudy untuk berinvestasi pada produknya dengan cara membantu memberikan bantuan modal. Namun mereka semua yang hadir malah berkata kalau tak mengerti dengan penjelasan alat temuan Joy tersebut.
Joy pun tak patah semangat. Ia kembali membuat rancangan alat pel tersebut dengan lebih terperinci. Ia juga meminta bantuan karyawan bengkel sang ayah untuk membantu membuatkan replika dari alat pel tersebut. Dan untuk kain pelnya, Joy mendesain sendiri dari bahan kapas yang kuat menyerap air. You see it? Not yet. All right. Setelah melihat wujud dari alat pel tersebut, Trudy memastikan kelayakan Joy dalam mengelola bisnis sebelum ia memberikan bantuan modal. Ia belajar pada almarhum suaminya yang telah mengelola bisnis selama 50 tahun. Trudy pun memberikan 4 pertanyaan kepada Joy. Dan setelah mendengar jawaban dari Joy, Trudy pun siap membantunya. Yet you have protected. Setelah beberapa hari, mereka mendengar kabar bahwa ternyata ide dari kain pel serupa yang akan dibuat Joy ternyata sudah dipatenkan oleh seorang pria di Hong Kong. Dan orang itu memiliki perwakilan di Texas, Amerika Serikat. Pengacara Trudy lalu menyarankan untuk membayar royalti ke perwakilan orang tersebut yang ada di Texas untuk menghindari klaim yang lebih besar nantinya saat produk mulai dipasarkan. Karena Joy belum memiliki pabrik untuk mencetak gagang dan suku cadang kain pel tersebut, maka untuk kebutuhan suku cadang akan dipesan di sebuah pabrik pencetakan logam dan plastik yang ada di California. Dan setelah beberapa hari, pesanan suku cadang pun tiba sesuai dengan cetakan alat yang Joy telah kirimkan sebelumnya ke pabrik tersebut. Dengan memberdayakan masyarakat lokal, Joy pun mulai melakukan perakitan alat pel tersebut di dalam salah satu ruangan bengkel sang ayah yang tidak terpakai. Hanya beberapa minggu perakitan, Gerhard, si pemilik pabrik pencetak suku cadang yang ada di California, menelpon dan meminta tagihan penuh. Padahal alat pel tersebut belum diedarkan untuk dijual. Untuk itu, Joy pun segera mencoba menawarkan produknya di beberapa toko, namun kebanyakan ditolak karena dianggap harganya terlalu mahal. Tak ingin menyerah, Joy pun mempromosikan alatnya di halaman parkiran swalayan Kmart yang merupakan perusahaan retail cukup besar dan terkenal saat itu. Ia pun sempat berpura-pura sebagai pengunjung saat Jackie mendemonstrasikan alat pel tersebut. Namun lagi-lagi tak ada seorang pun yang tertarik dan barang mereka malah disita oleh pihak keamanan. Joy pun frustasi dibuatnya bagaimana membayar tagihan dari pabrik suku cadang sementara barangnya belum ada yang terjual sama sekali. Nah, melihat kondisi mantan istrinya yang terdesak, Tony pun tak tinggal diam. Ia menyarankan Joy untuk bertemu dengan seorang teman lamanya yang bekerja di sebuah toko eceran besar. Joy pun setuju dan mereka pun berangkat sambil membawa alat pel tersebut lengkap dengan perlengkapan demonstrasinya. Namun sesampainya di sana mereka harus menunggu lama dan ujung-ujungnya teman Tony tersebut menyarankan mereka untuk datang kembali keesokan harinya. Nah, beruntungnya seorang rekan dari teman Tony datang dan bersedia memberi bantuan serta memberi kesempatan kepada Joy untuk memperkenalkan produknya. Rekan dari teman Tony tersebut bernama Neil Walker. Di hadapan Neil dan rekan-rekannya yang berasal dari divisi penjualan, Joy pun memperkenalkan produknya. Namun, sepertinya rekan-rekan Neil tersebut seakan kurang merespon dan seakan meremehkan produk kain pel tersebut. Melihat raut muka Joy yang terlihat kecewa, Neil mencoba mencairkan suasana. Neil memperkenalkan siapa sebenarnya dirinya. Ia ternyata adalah pengelola atau direktur dari toko retail Kmart yang merupakan salah satu toko retail terbesar dan terkenal di Amerika saat itu. Ia pun berterus terang mengatakan kalau alat pel Joy tidak berkualitas dan kelihatan aneh. Namun hal itu tak membuat Joy berkecil hati. Ia malah meminta diberi kesempatan sekali lagi. Joy pun menjelaskan dan mendemonstrasikan lebih rinci kelebihan produknya kepada Neil, mulai dari tingginya daya serap hingga 10 kali dan menggunakan bahan kapas yang ia gulung sendiri. Belum lagi kepraktisan penggunaannya karena tak harus menggunakan tangan untuk memeras kain pelnya. Melihat penjelasan itu, Neil pun menyetujui dan memberi tantangan kepada Joy untuk membuat 50.000 alat pel sebagai tahap awal.
Seketika Joy pun terperangah dan sedikit terbata-bata mengatakan bahwa ia sanggup membuatnya. Neil kemudian mengajak Joy bertemu dengan presenter yang nantinya akan mendemonstrasikan alat pel Joy di saluran TV Kmart sebagai pintu awal memperkenalkan produk baru ke masyarakat. Because it is better than anything else. These mops by next week. Sekembalinya ke rumah, Joy pun langsung mengumpulkan keluarganya untuk membahas rencana produksi 50.000 alat pel. Nah, disinilah terdapat masalah karena Trudy tak bisa membantu menyuntikkan modal lebih banyak karena sudah digunakan di produksi awal. Sementara belum ada sama sekali angka penjualan yang bisa digunakan untuk menutupi modal kembali. Dan akhirnya satu-satunya jalan untuk menambah modal ialah menjaminkan rumah Joy, harta satu-satunya yang tersisa ia miliki. Nah, singkat cerita, produksi 50.000 alat pel Joy pun selesai dan tibalah saat untuk sesi perkenalan dan demonstrasi alat pel tersebut di TV Home Shopping Kmart. Semua keluarga dan Joy menyaksikan dan berharap acara itu akan sukses dan akan kebanjiran orderan. Namun fakta berkata lain, presenter tersebut kurang menguasai teknik penggunaan alat pel tersebut sehingga terlihat justru belepotan ketika penggunaan alat tersebut. Alhasil, tak ada satu orderan pun yang menelpon setelah sesi demonstrasi alat pel dilakukan. Joy dan keluarganya seakan terpukul melihat kenyataan itu. Tak lama kemudian, Neil pun menelpon dan mengabarkan bahwa hingga waktu penutupan acara tak satu pun orderan yang masuk. Joy lalu menanyakan bagaimana nasib 50.000 alat pel yang ia sudah buat. Namun Neil malah menjawab kalau itu bukanlah urusannya tetapi tanggung jawab Joy sendiri. I can't. Tak terima dengan itu semua, keesokan harinya Joy mendatangi Neil langsung di kantornya. Joy memaksa untuk dilakukan demonstrasi ulang dan yang menjadi presenter harus dirinya sendiri. Neil menolak usulan Joy tersebut karena menurutnya harus orang yang terlatih yang boleh melakukan supaya tidak merusak acara home shopping tersebut. Tetapi karena Joy terus mendesaknya, Neil pun akhirnya mengizinkan Joy sebagai presenter untuk perkenalan produknya tersebut. Dan tibalah hari penayangan produk alat pel Joy di home shopping. Joy pun diberi dandanan ala presenter TV. Dan uniknya, Joy malah mengganti bajunya tersebut dengan baju sederhana ala rumahan, supaya terlihat lebih natural sebagai seorang ibu rumah tangga yang mendemonstrasikan sebuah alat pel. Di awal teks siaran, Joy terlihat gugup dan tak bisa berbicara normal. Namun, sahabat Joy yakni Jackie berpura-pura menelpon dan mengatakan tertarik dengan alat pel tersebut. Mendengar itu, Joy seakan-akan termotivasi dan secara perlahan mampu mempromosikan alat pel tersebut dengan baik dan penuh penghayatan. Dan tak disangka-sangka, telepon orderan pun mulai berdering satu persatu mulai dari puluhan, ratusan, hingga ribuan orderan. Hingga akhirnya malam itu mereka closing orderan di angka 47 ribuan dan itu memecahkan rekor penjualan Neil selama ini. Lightweight. It's the only mop that you're ever gonna buy. Seluruh keluarga Joy menyambut gembira pencapaian orderan tersebut. Skala produksi alat pel Joy pun digenjot untuk memenuhi pesanan yang terus bertambah. Namun setelah beberapa pekan, Joy mendengar kabar bahwa pabrik pencetak suku cadang di California telah menaikkan harga secara sepihak sebanyak $2 per item. Hal ini membuat Joy sedikit gusar. Ia menganggap pihak pabrik suku cadang ingin mengambil kesempatan di tengah membludaknya pesanan. Padahal margin keuntungan belum menutupi semua modal yang sudah ia keluarkan. Tak terima dengan hal tersebut, Joy pun langsung berangkat ke California untuk bertemu langsung dengan pimpinan pabrik tersebut yang bernama Gerhard. Speak. On. Setibanya di sana, Joy pun melayangkan protesnya dan menganggap Gerhard telah mencoba memerasnya. Ia pun mengancam akan membawa hal ini ke pengadilan jika tidak ada jalan keluar. Joy pun meminta untuk melihat tempat perakitan suku cadang namun tak diizinkan oleh Gerhard. Hal ini membuat Joy sedikit curiga.
dan ia pun pamit untuk pergi ke toilet. Di sana ia menemukan sebuah pintu darurat dan ia pun menelusurinya dan tak disangka-sangka ia tiba di sebuah ruangan produksi suku cadang. Joy pun terkejut saat melihat bahwa ternyata pabrik itu malah mengklaim hak paten atas desain yang Joy buat. Hal ini membuat Joy sangat murka. Pihak pabrik itu pun juga ngotot mengklaim desain itu dan malah memerintahkan petugas keamanan untuk mengeluarkan Joy dari pabrik itu secara paksa. Tak lama kemudian, ayah Joy dan Trudy datang dan membawa pengacara di bidang hak paten. Pengacara itu mengatakan bahwa karena mereka sebelumnya telah membayar royalti ke pria Hong Kong yang lebih dulu mematenkan desain tersebut melalui perwakilannya di Texas, maka otomatis semua suku cadang dan cetakan Joy berada di bawah paten mereka. Dan kalaupun banding lewat pengadilan, pengacara itu memastikan Joy pasti kalah. Dengan jumlah hutang yang masih banyak, satu-satunya jalan supaya tidak semakin terpuruk dan meminimalkan kerugian, sang ayah menyarankan Joy untuk menandatangani surat pernyataan kebangkrutan. Dengan berat hati dan perasaan yang hancur bila mengingat semua yang ia sudah lakukan dan korbankan, Joy terpaksa menandatangani surat pernyataan tersebut. The world destroys your opportunity. Stupid idea! I'm sorry. Di saat semua dukungan sudah tak ada dan harapan seakan sirna, Joy tak patah semangat. Dengan gaya rambut yang baru, ia mulai mempelajari ilmu hukum tentang hak paten, serta mempelajari detail dari hak paten dari pihak orang Hong Kong tersebut. Dan entah mengapa, di suatu hari Joy tiba-tiba berangkat ke Texas seorang diri. Dan sudah bisa dipastikan tujuannya ke sana ialah ingin bertemu langsung dengan perwakilan pemilik hak paten. Dan ternyata ia juga adalah pemilik dari pabrik suku cadang yang ada di California. Pria itu bernama Derek. Setelah bertemu dengan Derek di Texas, Joy pun berkata bahwa ia telah menelpon langsung ke pemilik hak paten yang berada di Hong Kong. Dan ternyata desain rancangan alat pel Joy dengan orang tersebut memiliki perbedaan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pria di Hong Kong itu ternyata tak tahu menahu soal royalti tersebut. Artinya, Joy tidak berhutang royalti apapun untuk paten mereka. Joy pun mengancam akan membawa kasus ini karena menganggap Derek telah melakukan upaya penipuan dan penggelapan terhadapnya. Nah, karena sudah ketahuan dan tak ingin mendapat masalah hukum, Derek pun berjanji akan mengembalikan semua uang royalti yang telah ia terima dari Joy. We're paying you back the 50. Akhirnya, Joy pun bisa menggunakan hak paten atas desainnya sendiri untuk kembali memproduksi alat pel ciptaannya. Patents. Skinny velvet. She walked down the street that day. Seiring berjalannya waktu, Joy pun semakin sukses dengan penjualan alat pelnya. Ia pun mampu membeli sebuah rumah mewah untuk keluarga besarnya. Joy juga membantu Trudy dan adik tirinya untuk mengembangkan produk sendiri. Bahkan Joy juga membuat perusahaan besar yang bergerak di bidang penjualan produk retail. Sorry, we have legal stuff with Barry now. Yes. And friends. About HSN now, and he wants you to come with him. Nah, movie lovers, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk sukses besar diperlukan juga semangat juang dan kerja keras yang besar, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah. Demikianlah akhir dari kisah ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.